Di tengah-tengah samudra dan pulau-pulau yang menakjubkan, terbentanglah Indonesia, sebuah negeri dengan kekayaan yang tak terhitung. Dengan lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Luas total wilayahnya mencapai 1.904.569 km persegi, menjadikannya salah satu negara terbesar di dunia. Kekayaan geografisnya luar biasa, dengan gunung berapi yang aktif, hutan hujan yang lebat, dan pantai-pantai yang mempesona. Peta Indonesia bukan hanya sekadar gambaran geografi, tetapi juga cerminan dari keberagaman budaya dan kehidupan masyarakatnya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap sudut negeri ini memiliki cerita yang unik dan keindahan yang memukau. Mari bersama menjaga dan merawat keindahan Indonesia, sehingga warisan ini dapat dinikmati oleh generasi-generasi mendatang. Indonesia, negara dengan pita yang mempesona, tetapi juga dengan hati yang besar. Namun, di balik keindahannya, Indonesia juga terdiri dari berbagai provinsi yang menakjubkan. Total provinsi di Indonesia. Total ada 34 provinsi di Indonesia, masing-masing dengan ciri khas, budaya, dan kekayaan alamnya sendiri. Dari Sabang hingga Merauke, dari Aceh hingga Papua, setiap provinsi adalah bagian tak terpisahkan dari keindahan Indonesia. Indonesia, negara dengan 34 provinsi yang mempesona, tetapi juga dengan hati yang besar. Presiden Indonesia dari tahun ke tahun. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, lahir di Surabaya pada 6 Juni tahun 1901. Beliau adalah salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945. Menjabat dari tahun 1945 hingga tahun 1966, Soekarno memimpin Indonesia melalui masa-masa sulit, termasuk agresi militer Belanda II. Keberanian dan karismanya membuat dunia internasional mengakui dirinya sebagai pemimpin sah Indonesia. Lahir pada 8 Juni tahun 1921 di Kemusuk, Yogyakarta, Soeharto menjadi presiden kedua melalui sidang istimewa MPRS pada tahun 1967. Di masa pemerintahannya, dikenal sebagai masa Orde Baru, Soeharto memimpin dengan kebijakan stabilisasi politik dan program pembangunan nasional, seperti pembangunan 5 tahun pelita dan pembangunan jangka panjang. Lahir di Parepare pada 25 Juni tahun 1936, Bacharuddin Jusuf Habibie merupakan seorang tokoh teknologi, menjadi presiden setelah pengunduran diri Soeharto pada tahun 1998. Meskipun masa jabatannya hanya berlangsung 1 tahun 5 bulan, Habibie berhasil mengatasi krisis yang melanda Indonesia. Lahir di Jombang pada 7 September tahun 1940, Abdurrahman Wahid adalah presiden keempat Indonesia. Dikenal sebagai Bapak Pluralisme, ia sangat menghargai keberagaman suku, agama, dan ras. Gus Dur juga memperjuangkan hak asasi masyarakat sipil dan hak kaum minoritas. Lahir di Yogyakarta pada 23 Januari tahun 1947, Megawati merupakan presiden wanita pertama dan satu-satunya Indonesia sampai saat ini. Memegang jabatan dari tahun 2001 hingga tahun 2004, ia menguatkan demokrasi dengan pemilihan presiden secara langsung dan mendukung berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Lahir di Pacitan, Jawa Timur, pada 9 September tahun 1949, Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden ke-6 terpilih pertama kali dalam 2 periode. Selama kepemimpinannya, ekonomi Indonesia tumbuh stabil, utang negara terkendali,
dan Indonesia memperluas hubungan internasional melalui kemitraan strategis. Lahir di Surakarta pada 21 Juni tahun 1961, Jokowi adalah Presiden ke-7 sejak tahun 2014 hingga saat ini. Karir politiknya dimulai saat ia menjabat sebagai Wali Kota Solo tahun 2005 sampai tahun 2012. Setelah itu, ia kemudian terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Kepemimpinannya ditandai dengan upaya-upaya memajukan perekonomian dan pemerataan pembangunan. Total penduduk di Indonesia. Menurut data IMF Dana Moneter Internasional, tercatat bahwa pada tahun 2018, populasi di Indonesia mencapai 264,16 juta jiwa. Dan diprediksikan bahwa pada tahun 2024, Indonesia akan mengalami pertumbuhan penduduk hingga mencapai 281,64 juta jiwa. Dengan total populasi mencapai lebih dari 255 juta penduduk, Indonesia menjadi salah satu dari 5 negara terpadat di dunia. Namun, meskipun ada peningkatan pertumbuhan populasi, tingkat kesejahteraan di Indonesia dinilai perlahan-lahan menurun selama dekade terakhir. Indonesia dijajah dari tahun ke tahun. Mari kita melangkah mundur sejenak ke dalam sejarah Indonesia yang kaya, ke saat-saat yang menentukan nasib bangsa. Indonesia, negeri yang subur dan penuh keberagaman, tidak luput dari bayang-bayang penjajahan. Pada abad ke-16, bangsa Portugis pertama kali tiba di Kepulauan Nusantara dalam pencarian jalur perdagangan rempah-rempah. Dengan cepat, mereka mendirikan benteng-benteng dan pos-pos perdagangan di sepanjang pantai, mengawali era penjajahan di Indonesia. Tidak lama kemudian, bangsa Spanyol datang saat bangsa Portugis masih menjajah Indonesia. Terlibat persaingan ketat hingga tercipta perjanjian yang mengharuskan bangsa Spanyol pergi. Pada akhirnya, kekuasaan Portugis di Indonesia terkikis oleh persaingan dengan negara-negara Eropa lainnya, terutama Belanda. Selama abad ke-18 dan ke-19, Belanda mendominasi perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Nusantara dan memperkenalkan sistem tanam paksa. Pada awal abad ke-19, Prancis juga mencoba untuk menduduki bagian dari Kepulauan Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Namun, kekuasaan Prancis di Indonesia tidak bertahan lama dan pada pertengahan abad ke-19, Belanda kembali menguasai wilayah itu. Pada awal abad ke-20, Inggris mengambil alih kekuasaan di wilayah Indonesia Timur, termasuk Maluku dan Papua. Namun, kekuasaan Inggris di Indonesia juga tidak bertahan lama dan pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia selama Perang Dunia II. Periode pendudukan Jepang di Indonesia diakhiri dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 yang mengakhiri era penjajahan dan memulai perjuangan kemerdekaan. Terima kasih telah menonton video tentang Indonesia.